Halo, selamat pagi sahabat BKI. Perkenalkan nama saya Firdaula Nahda, biasa dipanggil Firda. Saya dari semester 4D. Adanya tugas ini karena untuk memenuhi tugas dari Ibu Herni Novianti selaku atau Ibu HG selaku dosen pengampu mata kuliah konseling individual dan kelompok. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi kepada klien saya. Nah, klien saya ini berinisial MR. Dia itu bekerja, dia sudah mempunyai pekerjaan, bekerja, dan dia itu berumur 19 tahun. Masih muda ya. Dan waktu sesi konseling satu pertemuan, terus di waktunya itu 1 kali 40 menit, dan tempatnya itu di rumah konseling. Adapun gejala yang nampak atau keluhan yang nampak pada klien saya itu merasa bahwa dirinya itu mudah merasa cemas, terus juga ada gangguan hubungan kepada orang tuanya, dan selalu takut salah gitu. Itu yang nampak. Jadi gangguan hubungan kepada orang tuanya ini tuh kayak komunikasi yang kurang baik, komunikasi yang kurang bagus sama orang tuanya. Terus setiap dia merasa cemas, jadi setiap berkomunikasi dengan orang tuanya dia itu kayak cemas gitu, cemas, takut, cemas. Jadi tuh cemasnya tuh cemas, merasa cemas kayak terus dia juga selalu merasa takut salah. Jadi dia tuh pengen memaparkan pendapatnya gitu, tapi dia tuh kayak takut ngerasa salah, dia tuh kayak takut bahwa omongan dia tuh salah gitu, omongan dia tuh pasti dibantah sama orang tuanya gitu. Nah, pada sesi konseling individual ini saya pastinya akan membangun hubungan yang hangat dan penuh rasa empati kepada konselor saya yang berinisial MR, karena guna untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman pastinya. Terus di sesi pertama ini difokuskan pada penggalian masalah utama yang dialami oleh konseli saya, yaitu tentang kecemasan yang berlebihan, terus juga tentang kesulitan menjalin komunikasi dengan orang tuanya, serta rasa takut yang terus-menerus terhadap kemungkinan melakukan kesalahannya, di mana konselor atau saya akan melakukan asesmen awal melalui wawancara, pastinya wawancara yang mendalam terkait masalah konseli saya, dan mendengarkan keluhan dari konseli saya tanpa menghakimi pastinya. Terus serta memberikan penjelasan singkat mengenai proses konseling dan kontrak yang harus disepakati bersama, di mana kontrak konseling yang saya buat adalah yang pertama, si konseli ini bersedia mengikuti seluruh sesi dalam konseling kelompok dari sesi pertama konseling individual berarti ya, dari sesi pertama sampai terakhir, dan bersedia untuk melakukan perubahan ke arah yang positif di dalam setiap sesi maupun di luar sesi, dan dia itu menyetujui.
Yang kedua, si konseli ini bersedia menaati jadwal pertemuan dan hadir tepat pada waktunya, dan itu disetujui oleh konseli saya. Lalu yang ketiga, eh, konseli bersedia untuk bekerja sama dan aktif berbagi pengalaman yang bermakna dengan kelompok lainnya, dan dia bersedia. Lalu yang keempat, konseli ini bersedia memberikan umpan balik secara aktif terhadap pengungkapan pikiran dan perasaan serta pengalaman yang dia alami. Dan yang kelima, konseli bersedia menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota kelompok dalam sesi konseling dan tidak akan melanjutkan konflik tersebut di luar sesi konseling, dan dia menyetujui. Terus konseli ini bersedia menjaga kerahasiaan apapun yang berlangsung dalam setiap sesi konseling, dan ia juga menyetujui. Dan yang terakhir, kontrak konseling yang terakhir yaitu yang ketujuh, konseling ini menyetujui dan berjanji akan memenuhi semua butir komitmen tersebut yang tadi sebelum-sebelumnya. Baik, kita lanjut ke laporan layanan konseling, di mana konseling saya ini berinisial MR dan bekerja sebagai sales, umur 19 tahun. Waktu sesi konselingnya adalah 1 kali 40 menit, dan tempatnya di rumah konseling. Adapun diagnosisnya yaitu MR didiagnosisi mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Ini adalah kondisi psikologis yang muncul setelah dimana seseorang itu mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan fisik atau tekanan emosional yang berat. Nah, pada kasus MR ini, trauma ini berasal dari pengalaman kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dia, sehingga MR menjadi sangat cemas, sulit berbicara, dan sering merasa takut gitu. Karena pas kecilnya MR itu selalu fisiknya itu dikerasin gitu. Pokoknya orang tua beliau itu selalu main fisik. Dia tuh pas kecilnya itu suka dicambuk. Kalau nggak dicambuk dengan hanger, itu dengan sapu lidi biasa, dan terus dengan ikat pinggang, tapi yang ikat pinggang kulit. Nah, ya yang itu. Nah, adapun prognosisnya atau rencana tindak lanjut untuk MR yaitu ada beberapa langkah, yaitu membangun komunikasi yang terbuka. Konselor juga akan membantu MR agar lebih nyaman dan berani gitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, terus serta pengalaman yang dialaminya, baik kepada konselor maupun orang terdekat yang terpercaya, dan pastinya membangun rasa empati dan aman pada klien. Terus konselor juga menciptakan suasana konseling yang penuh empati ya, karena konseling saya ini diagnosisnya PTSD. Jadi sehingga MR ini merasa dihargai dan didengar gitu, dan aman untuk bercerita tanpa dia takut dihakimi. Melakukan
sesi konseling psikologi secara rutin, MR akan diajak untuk melakukan sesi konseling secara rutin pastinya. Dalam setiap sesi, konselor akan membantu MR untuk mengidentifikasi dan mengatasi sumber kecemasan serta trauma yang dialami. Terus juga mendorong konseli untuk aktif mengikuti sesi konseling, dan MR diharapkan dapat berkomitmen untuk hadir dan aktif dalam setiap sesi agar proses pemulihan berjalan secara optimal. Lalu menerapkan teknik relaksasi, konselor akan mengajarkan MR untuk teknik relaksasi, yaitu teknik ini tuh bertujuan untuk biar si MR ini bisa lebih tenang, lebih rileks gitu, lebih tenang, agar mampu mengelola stresnya secara mandiri pastinya, dan secara mandiri dan tidak mudah terpicu oleh rasa kecemasan atau rasa ini pasca traumatisnya. Nah, pendekatan dan teknik konseling treatment. Yang pertama yaitu pastinya membangun rasa aman dan kepercayaan atau trauma informed care. Nah, konselor itu menciptakan suasana empati dan non-judgmental, jadi menggunakan pendekatan humanistik. Nah, terus menghindari tekanan yang membahas trauma secara langsung sampai si MR atau sampai si konseli saya ini sih ya. Terus yang kedua yaitu ada eksplorasi pikiran dan perasaan atau bisa CBT ya. Nah, ini tuh mengidentifikasi pikiran negatif seperti kalau saya ngomong salah gitu. Nah, saya akan dimarahi dan saya akan dipukul gitu. Terus tuh dalam melakukan cognitive restructuring untuk mengganti pikiran tersebut dengan pikiran yang positif gitu, dengan pikiran yang realistis aja gitu. Dan terus membantu MR memahami bahwa setiap kesalahan itu adalah bagian dari belajar gitu. Yang ketiga, teknik relaksasi, di mana pernapasan dalam yaitu seperti tarik nafas perlahan-lahan, lalu tahan sebentar dan keluarkan, hembuskan perlahan. Nah, teknik relaksasi ini biar si konselor ini tidak merasa gugup saat berbicara gitu. Dan yang keempat yaitu perencanaan exposure bertahap, yaitu membantu si MR ini membuat rencana bertahap untuk mulai berbicara dalam situasi yang lebih aman dan pastinya nyaman ya. Mulai dari berbicara dengan konselor, teman dekat, lalu keluarga. Terus juga memberi pujian atas setiap kemajuan kecilnya. Lalu yang kelima, menguatkan diri dan self-compassion, yaitu melatih untuk memberi dukungan pada dirinya sendiri gitu, bukan malah nyalahin gitu. Nah, latihan afirmasi ini latihan afirmasi yang positif pas. Misalnya kayak saya tuh berhak loh didengar dan dihargai gitu. Yang keenam, perencanaan langkah kecil yaitu behavior activation. Ini tuh membantu CMR membuat rencana bertahap untuk menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan seperti berbicara di depan orang, berbicara di depan orang tuanya atau orang lain gitu. Nah, mulai dari situasi yang paling ringan dan aman, kemudian tingkatkan secara bertahap.
negatifnya pasti. Terus yang terakhir yaitu dengan pengelolaan emosi dan ekspresi yang aman. Yaitu mengajarkan si MR ini untuk cara mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat, seperti menulis gitu, menggambar, atau berbicara dengan konselor. Proses konseling. Nah, di mana tahap awal ini konselor atau saya ini membangun hubungan yang hangat dan empati agar klien saya itu merasa nyaman dan percaya kepada saya gitu. Nah, terus tuh konselor juga saya juga menggali informasi tentang masalah klien saya untuk memahami riwayat dan kondisi yang dialami. Nah, konselor juga membantu klien merasa aman untuk berbagi pengalaman dan perasaan tanpa rasa takut untuk dijudge atau dikritik. Nah, seperti sebelumnya saya melakukan proses konselingnya seperti halo gitu, senang bisa bertemu dengan kamu. Nah, terus saya mengucapkan halo, saya senang bisa bertemu dengan kamu, dan di sini kamu aman kok, dan bebas cerita apa saja tanpa rasa takut untuk dihakimi. Dan kamu mau cerita apa saja yang kamu rasakan sekarang. Dan klien saya berinisial MR ini, dia menjawab bahwa dia itu pasti agak gugup, tapi dia mau mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, yang kedua ada tahap inti, di mana konselor menggunakan pendekatan humanistik dengan refleksi perasaan dan empati aktif agar klien bisa mengenali emosi, ketakutan, dan pikiran negatifnya. Terus konselor juga memakai teknik cognitive behavioral therapy yaitu CBT untuk membantu mengubah pola pikir negatif menjadi positif gitu. Nah, terus konselor juga mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan konseling gitu, kecemasan si MR ini. Nah, konselor melatih keterampilan komunikasi agar klien bisa menyampaikan perasaannya dan kebutuhan secara sehat. Seperti saya ini merasa cemas dan takut kalau saya salah berbicara, nanti orang tuh bakal marah gitu. Nah, itu saya itu menerapkan pas waktu sesi konseling itu, dia itu konseling saya itu berbicara bahwa dia itu merasa cemas dan takut kalau salah bicara gitu, nanti orang akan marah atau orang tuanya marah gitu. Nah, terus saya itu menjawab bahwa saya ngerti kok kamu merasa cemas dan takut, itu kan wajar ya. Terus bisa ceritakan lebih dalam apa sih yang membuat kamu merasa seperti itu gitu. Nah, si MR ini menjawab bahwa dia itu takut kalau salah bicara, jadi orang tuh kecewa dan dia tuh merasa tidak dihargai gitu. Lalu saya menjawab, "Terima kasih ya, kamu sudah berbagi," gitu. "Mari kita coba lihat pikiran itu bersama. Apakah benar setiap kali kamu salah berbicara, orang pasti marah dan kecewa? Apa sih bukti yang kamu punya?" Gitu kan. Nah, terus si MR ini menjawab bahwa sebenarnya tidak selalu, kadang mereka juga ngerti gitu. Nah, terus saya menjawab, bagus dong, itu berarti ada kemungkinan lain. Bagaimana kalau kita ganti nih pikiran itu dengan yang lebih positif, misalnya saya boleh salah, itu bagian dari belajar dan orang lain bisa memahami saya gitu. Terus bagaimana perasaanmu dengan pemikiran itu gitu. Dan dia tuh ngerasa kayak, oh iya gitu, tapi agak ada keraguan gitu. Ada keraguan dan ada rasa gugup. Nah, terus saya menjawab bahwa itu tuh wajar. Nah,
Sekarang mari kita coba latihan pernapasan untuk membantu kamu rileks gitu. Tarik nafas dalam-dalam, pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa teknik ini berkali-kali, saya sampai 3 kali ya di situ. Nah, lalu si MR ini merasa sedikit lebih tenang gitu. Dan saya menjawab bahwa bagus dong, bagus sekali. Selanjutnya kita akan latihan menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara sehat. Coba katakan, saya gugup saat berbicara. Dan CMR ini menjawab bahwa saya merasa gugup saat berbicara karena takut salah. Nah, saya menjawab bahwa itu bagus. Dengan latihan ini, kamu bisa belajar untuk mengungkapkan perasaan kamu gitu dengan jelas dan sehat pastinya. Kita akan terus latihan bersama supaya kamu semakin percaya diri gitu. Jadi ekspresinya tuh bisa diungkapkan, perasaannya tuh bisa diungkapkan gitu. Dan tahap akhir yaitu konselor membuat kesimpulan tentang hal-hal penting yang terjadi selama sesi konseling dan menghindari pembahasan materi baru agar klien tidak bingung gitu. Terus memberikan umpan balik singkat tentang kemajuan yang sudah dicapai klien dan menutup sesi konseling dengan dukungan, motivasi, dan diakhiri proses konseling secara baik. Seperti saya mengucapkan sesi kita hari ini sudah hampir selesai nih. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita bicarakan dan capai selama sesi ini. Sejauh ini, kamu sudah mulai bisa mengenali pikiran negatif yang membuat kamu takut berbicara, dan kita juga sudah membuat rencana bertahap untuk mulai berlatih berbicara dengan orang yang kamu rasa nyaman. Terus si klien ini menjawab bahwa dia merasa sedikit lebih paham dan berani untuk mencoba. Dan saya menjawab bahwa bagus sekali, saya melihat kemajuan yang kamu buat sangat berarti. Ingat, setiap langkah kecil itu penting dan saya yakin kamu bisa terus maju kok. Untuk sekarang, kita tidak akan membahas hal baru agar kamu tidak merasa terbebani gitu. Terus saya tuh ingin memberikan umpan balik singkat di mana kamu sudah menunjukkan keberanian dan kesungguhan yang luar biasa hari ini. Teruslah dukung diri kamu dengan afirmasi positif dan rencana yang sudah kita buat. Sebelumnya kita tutup, saya ingin mengingatkan bahwa saya selalu siap membantu kamu jika kamu ingin melanjutkan sesi berikutnya. Semangat terus dan saya percaya kamu bisa melewati semua tantangan ini. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Lalu si MR ini menjawab terima kasih, dan dia itu merasa lebih tenang dan termotivasi. Terus saya akhirkan sama-sama, sampai jumpa di sesi berikutnya dan semoga semua rencana yang sudah kita buat berjalan dengan lancar. Tindak lanjut sesi yaitu di mana memantau perkembangan dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Sesi follow up secara berkala, terus melibatkan keluarga atau pihak pendukung jika memungkinkan, memberikan arahan dan mencari dukungan sosial dan kegiatan positif di lingkungan MR. Hasil yang dicapai konseli menunjukkan penurunan tingkat kecemasannya, terutama saat berbicara dengan orang lain dan orang tua. Konseli merasa dirinya didengar dengan baik dan mulai mampu mengatasi rasa takut dan gugupnya saat berbicara dan mulai lebih berani
mengungkapkan pendapatnya secara bertahap. Selain itu, konseli mulai menerima keadaan keluarganya dengan lebih realistis dan berhenti untuk menyalahkan takdir yang secara berlebihan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.